Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee portable mobile. Terima kasih atas reportnya. Saya 55-nya dan saya menggunakan FB80C dan antena mobile M5, tapi saya dipasang di motor. Roda 2 gitu. Nanti saya operate di tenda. Saya akan eksperimen aja sambil keliling ke Jawa Barat. Dari saya tidak ada sesuatu yang perlu diprioritaskan pada frekuensi. Silahkan dilanjutkan lagi. Sementara saya bisa mengambil gambar nih. Dengan orang yang masuk ke sini di gambarnya. Yankee Delta Sierra Echo India, Yankee Bravo Zero Bravo Delta Yankee standby. Saya sudah berkomunikasi dengan ada Boyolali juga. Saya mencoba dengan high frekuensi. Jadi sebenarnya kalau untuk camping itu kecil, ya. Tapi karena saya belum punya, saya gunakan ini. Oke, Oscar dulu Yankee Bravo Zero Bravo Delta ini. Saya sudah di lokasi lain, Mas Bowo. Saya masih menggunakan motor ini pakai M5 dan Mas Bowo ini direkam ini di video. Saya di Majalengka, area Majalengka, Kabupaten Jawa Barat. Yankee Bravo Oscar Sul di Bogor 5 dan 9 plus cakep banget begitu loh. Oke ya, redundansi ada 5, signal Anda kuat, 9 plus center frekuensi Anda oke, 0 bit modulasi Anda Oke, selamat pagi. Kembali lagi dengan channel Aki Momon Ngaprak bersama saya Momon Esmaderoni ya. Sebagaimana sudah dijanjikan tadi, bagaimana setup peralatan komunikasi ini. Biasanya saya begitu datang itu saya buka semua peralatan ini sebelum mendirikan tenda ya, sebelum mendirikan tenda. Jadi saya keluarkan dulu, baru saya dirikan tenda, baru saya kembali untuk menangani radio ini. Saya sudah sampaikan yang pertama bagian-bagiannya adalah antena. Ini sangat penting sekali ya. Antena ini ibaratnya landasan sebuah bandara, harus sesuai dengan pesawatnya. Ini pesawatnya. Kalau tidak cocok, tidak akan bisa ya. Sehingga bagaimana untuk tahu bahwa antena saya pas atau tidak, saya membawa peralatan alat ukur namanya SWR. Tapi ini biasanya sesaat. Kalau sudah di sini sudah pas, saya tidak bawa karena membebani juga bawaan saya ketika saya ngaprak ya. Kemudian yang ketiga itu adalah supply daripada tenaga atau power dari peralatan ini, yaitu saya membawa aki nih ya. Jadi di luar aki motor. Ini khusus biasanya bagaimana saya menggunakannya supaya awet, supaya tidak gampang habis ya. Baik, kita lihat sekarang bagaimana settingnya. Yang pertama itu dari ujung antena dulu. Oke. Antena ini sebenarnya
ini adalah terdiri pada 5 band. Kita bisa main di 5 band. Tapi saya sudah sampaikan untuk ngaprak ini saya lebih efektif menggunakan 40 meter band atau 7 MHz karena siang ataupun malam itu ionosphere cukup membantu sehingga saya masih bisa komunikasi. Karena terus saja ada yang radio itu gelombangnya ada yang malam bagus, siang kurang bagus. Sebagai contoh misalnya kalau malam itu 80 meter band. Antena ini mereknya adalah Kenwood tipenya MA5 buatan di akhir tahun 70-an ya. Tapi ini antena ini sudah pernah saya pakai untuk keliling Sumatera ya, keliling Jawa dan Sabang selama 3,5 bulan ya. Jadi ini yang pertama ini ada base-nya, artinya dasar untuk bandnya. Kemudian ini bagaimana bandnya berpindah. Jadi kalau misalnya saya ingin pindah band ya, kalau kita bawa itu ada kombinasi misalnya dengan ini pasang sini, pasang ini, jadilah untuk 80 meter band. Tapi saya hanya membawa 2 ini, satu ini untuk 40 meter band dan satu untuk 80. Kalau malam hari 40 kurang bagus ya, 40 meter band. Baik, saya akan menggunakan yang satu 40 meter band. Saya sambungkan dulu ini ya. Sekali lagi ini adalah bagian base-nya, bagian dasarnya bawah ini. Yang ini bisa dirubah-rubah sesuai keinginan kita di band mana kita akan main. Oke, sekali lagi ini adalah yang 40 meter band ya. Kemudian saya masukkan di sini. Ini mountingnya ya. Sebenarnya di mounting ini ada bagian untuk supaya nahan angin kalau kita bergerak ya kendaraannya. Tapi karena ini kendaraannya diam, jadi saya tidak menggunakan untuk penahan anginnya, yaitu berupa per. Oke, ini sudah. Antena sudah. Saya akan masukkan apakah antena ini sesuai atau tidak ya, yaitu ke peralatan SWR ini. Oke, saya masukkan antena ini. Kemudian saya hubungkan ini SWR ini. Jadi dari radio ini akan mengecek apakah antena ini cocok atau tidak. Ya, itu harus melalui ini dulu. Basically ini sudah terpasang sebenarnya, tapi tidak ada power. Karena itu saya harus memberikan power ke peralatan ini. Yang saya bawa adalah sebuah akumulator atau aki 12 volt 10 ampere hour. Saya rasa untuk satu kali ngaprak bahkan 2 kali sudah cukup. Baik, kita pasang untuk power. Saya sudah on kan. Saya akan lihat apakah powernya keluar atau tidak. Ya, ini powernya sudah keluar bagus dan SWR juga sudah bagus, sehingga antena ini sudah cocok untuk frekuensi yang gunakan saat ini, yaitu di 40 meter band. Saya akan coba komunikasi dengan rekan yang ada di sini. Dan sekali lagi, high frekuensi ini tergantung dari kondisi ionosphere, propagasi. Jadi kita lihat setelah hujan ini apakah cukup bagus atau tidak. Itu tempatnya di kamar. Lo tahu Jakarta Pusat bagaimana kondisinya di atas saya itu masih mendung. Dari pagi tadi mendung begitu di atas Bogor. Mungkin Bogor Kota tadi, Bogor Selatan di kaki Gunung Pangrango masih mendung. Angin agak kencang. Begitu cuaca di Bogor dan sekitarnya. Untuk Anda Yankee Bravo Telepon Charlie Victor, satu kesempatan Yankee Bravo Oscar diberi spasi Yankee Bravo Telepon Charlie Victor Mari Ekuator Pontianak bukan walaupun masih ada QSD pada down saya bisa dengar pada down saya bisa dengar 5
plus pada peaknya. Hari ini dan sampai sekarang ini selamat berlibur, sejahtera selalu Anda dan keluarga begitu. Selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Dari baik, saya hari ini teguh pada frekuensi ini. Ya, kembali teguh pada frekuensi ini, silakan isi dengan isyarat Delta Yankee. Delta Yankee, come again nanti. Oke, selamat siang, selamat akhir pekan YB1 Oscar Zulu di Bogor. Di sini Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee. Terima kasih Om Bowo, tempo hari sudah monitor saya saat ngaprak. Saat ini saya sedang coba lagi ini sebelum saya ngaprak berikutnya. Saya di rumah masih menggunakan MA5. Ini di halaman ini. Mudah-mudahan bisa terdengar di sana. Yankee Bravo 1 Oscar Zulu, Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee, over. Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee Jakarta Timur, Yankee Bravo 1 Oscar Zulu kembali ya. 5 dan 9 report bus Anda. Anda tidak kurang lengkap menyebutkan kondisi stasiun Anda saat ini. Apakah Anda QRT? Apakah Anda menggunakan rantai antena mobile vertikal? DST? Tidak terlalu kuat. Ada PD, ada PST. Pada daunnya Anda hilang begitu. Kecil sekali saya terima Anda, tapi dengan readability 5 saya bisa dengar Anda. Center frekuensi oke, 0 bit. Modulasi standar komunikasi gitu Anda diganti. Yankee Bravo 1 Oscar Zulu, Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee kembali. Oke Om Bowo, terima kasih atas reportnya. Jadi saya menggunakan MA5 sebelum saya ngaprak berikutnya. Terakhir saya komunikasi dengan Om Bowo saat di Majalengka ya, sedang ngaprak. Sekarang saya sedang uji coba lagi nih di rumah sebelum saya ngaprak berikutnya. Saya masih menggunakan FT80C dan antena MA5 di motor ini Om Bowo di halaman rumah. Yankee Bravo 1 Oscar Zulu, Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee, over. Bagus saya terima. Saya bicara dengan Om Bowo. Yang hilang. Daun hilang. Pada pikir nilai signal Anda 9, readability 5, tapi pada daun hilang. Itu saja report ya. Propagasinya bagus nih. Jakarta Bogor gitu. Tidak stabil dan tidak maksimal, tapi juga ada beberapa rekan ke arah utara saya ini agak berat nih. Oke, Yankee Bravo Zero, Bravo Delta Yankee. Oke, barusan saya komunikasi dengan Bogor ya. Dengan kondisi seperti ini biasanya kalau habis hujan seperti ini, mendung seperti ini memang agak kurang bagus ya. Tapi bisa dilihat oleh teman-teman bahwa kita bisa berkomunikasi jarak jauh ya dengan peralatan seperti ini dan di motor. Di motor. Jadi saya tidak menggunakan peralatan yang katakanlah VHF ya atau 2 meteran yang dikira 2 meteran, tapi menggunakan high frekuensi yang tergantung dari ionosphere. Jadi kalau pas terbuka kita tidak masalah untuk komunikasi antar kota, antar provinsi, antar pulau, bahkan antar negara. Tinggal menggantikan antena ini. Ya. Nah ini kenapa saya menggunakan ini dan tidak hanya komunikasinya saja, tapi kita ada nilai eksperimen di sini. Sehingga ketika saya ngaprak malam hari itu masih bisa berkomunikasi, masih punya teman di radio, dan juga kita bisa bereksperimen. Kita bisa buktikan nanti bagaimana kalau malam hari. Ya oke. Sekarang saya akan menjelaskan satu lagi peralatan komunikasi yang saya pakai. Kalau tadi adalah high frekuensi untuk jarak jauh yang sangat tergantung dari kondisi propagation, tergantung dari kondisi ionosphere. Kadang-kadang kita yang dekat nggak kedengeran, yang jauh kedengeran ya. Nah ini saya akan bicara lebih ke untuk peralatan komunikasi untuk saya kalau emergensi. Misalnya ada masalah, biasanya saya call, itu teman-teman amatir akan memberikan bantuan di kota terdekat ya. Yaitu dengan menggunakan namanya very high frequency atau VHF ya. Baik, saya akan turunkan dulu ini yang high frekuensinya ya. Perbedaannya, saya biasa menggunakan high frekuensi ini ketika saya di camp ya, artinya ketika di tenda. Nah, artinya ketika berhenti baru dirikan nih. Tetapi kalau yang ini lebih ke arah untuk emergensi yang memang setiap saat saya bisa berkomunikasi.
ketika berkendara ataupun setidaknya ketika berhenti sebentar ya. Jadi kalau yang ini mesti setupnya banyak, kalau ini sudah terpasang. Nah, hanya di sini saya akan tunjukkan dalam kondisi yang tidak terpasang. Jadi peralatannya ini saya dari Yaesu ya. Ini adalah VHF dari Yaesu. Kemudian ini agak unik karena kalau ini diletakkan di depan itu otomatis pertama mountingnya sulit, kedua juga akan tidak aman. Saya memilih radio ini karena head unitnya ini bisa terpisah dengan bodi utamanya. Jadi bodi utamanya ini biasanya saya letakkan di showcase pas saya di sini ya, samping. Ini sudah terhubung ke aki motor. Kalau yang tadi yang high F itu saya bawa aki khusus. Kalau ini cukup ke aki motor ya. Pertama karena powernya tidak terlalu besar, kemudian juga ini biar setiap saat bisa berkomunikasi. Jadi terhubung powernya ke aki motor, saya letakkan di samping di tas. Kemudian untuk speakernya itu juga harus terhubung terdengar depan. Maka saya hubungkan ini, ada satu konektor, masukkan ini langsung terhubung dengan speaker yang saya pasang di depan ini. Ya. Oke, jadi ini speaker ini terpasang di depan sehingga saya ketika berkendara masih bisa terdengar. Ada yang bilang kenapa nggak dengan ke kuping? Menurut saya akan mengganggu konsentrasi. Jadi kalau ini cukup. Ini saya ambil speaker juga yang heavy duty dan ini memang untuk outdoor juga sudah rekomend ya dari Yaesu juga. Kemudian untuk saya bicara itu mikrofon ada di sini. Ini tidak perlu dihubungkan dengan unit yang utamanya, tapi dengan head unitnya. Head unitnya saya pasang di sini ya, persis depan. Oke. Ini persis depan dan ini dihubungkan ke sini untuk mikrofonnya. Oke, jadi ini mikrofon bisa saya taruh di sini. Ini tidak mengganggu ya. Inilah peralatannya. Jadi di depan dan ini Yaesu, ini ada Yaesu FT7800 ya. FT7800 ini dari produk Yaesu dari Jepang. Dan ini frekuensinya kita bisa lihat 144 sampai 148 ya. Ini frekuensinya. Jadi kalau tadi itu adalah 7 MHz, ini adalah 144 sampai 148 MHz. Frekuensinya tinggi, jaraknya dia dekat. Dia tidak tergantung kondisi udara, dia hanya tergantung ketinggian. Kalau motornya makin tinggi, makin banyak terdengar oleh daerah-daerah yang dekat. Oleh karena itu saya pakai ini untuk kondisi emergensi dan ini sangat membantu untuk bantuan teman-teman amatir. Sebagai contoh ketika saya bersepeda dari Batam, Singapura, Malaysia, saya banyak ditolong oleh teman-teman amatir radio di jalan. Oke. Nah ini sudah terpasang ini, tinggal antenanya. Antenanya ini pendek, ya. Antena pendek ini, ya. Jadi kalau frekuensinya semakin tinggi, radio itu antenanya semakin pendek. Ini 146 MHz, antena segini. Kalau yang tadi 7 MHz, antenanya panjang, itu kebalikan. Nah sekali lagi, ini adanya di tas. Kemudian ini saya hubungkan untuk antena dari radio ini. Ini sudah terpasang semuanya, jadi tinggal dihubungkan nanti, tinggal disimpan di tas. Monitor di sini. Terus saja kalau di sini kebanyakan di VHF ini hanya digunakan dalam kondisi emergency. Jadi tidak seramai tadi seperti yang di high frekuensi yang komunikasi antar pulau ya. Kita coba panggil apakah ada yang standby atau tidak. Ini station monitor on this frequency YB0 BDY. Apakah ada yang monitor pada frekuensi ini Yankee Bravo 0 Bravo Delta Yankee? Enggak ada ya. Tapi ada satu keuntungan dengan perkembangan teknologi dari very high frekuensi ini yang jaraknya cuma antar kota itu sekarang sudah bisa dengan antar negara. Bagaimana caranya? Jadi ada satu station yang menyediakan repeater namanya, dimasukkan repeater, masukkan ke internet sehingga kita bisa berkomunikasi dengan yang ada di luar negeri. Ya, saya pernah dari Jonggol di motor, ya di motor ini bisa komunikasi dengan mahasiswa Indonesia yang ada di Amerika.
mereka di sananya dia tidak menggunakan radio tapi menggunakan laptop. Kenapa bisa? Karena dia terhubung ke internet. Saya sendiri radio ini terhubung ke internet. Bagaimana gateway-nya? Yaitu asal dari sini bisa sampai ke gateway yang sudah dipasang oleh teman-teman amatir. Ya. Sepanjang kita bisa akses itu, berarti kita sepanjang itu pula kita bisa komunikasi dengan yang harusnya jarak dekatnya menjadi jarak jauh. Ya. Oke, itulah peralatan-peralatan komunikasi yang ada di motor saya. Jadi bisa dibagi dua. Kalau ini adalah betul-betul komunikasi yang dipakai. Kalau yang high frekuensi, selain komunikasinya adalah untuk eksperimen. Jadi ngaprak saya tidak hanya untuk sekedar ngaprak, tapi kita banyak belajar. Di luar masalah teknis ini, mari kita lihat di channel Aki Momon Ngaprak. Kita tidak akan hanya belajar tentang teknik, tapi kita juga adalah sejarah, budaya, kesenian yang dilalui saat ngaprak saya seorang diri. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya dengan Aki Momon Mandaroni.